Tuhan ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Ya, memang sengaja Bapak tidak tunjuk ketua kelas karena Bapak harap kita semua yang ada di ruangan ini sudah pandai berdoa ya. Baik, untuk mengawali pelajaran kita, Bapak coba absen dulu. Ya, nggak Bapak panggil lagi namanya satu-satu. Sepertinya udah hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, pertama ya Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak semua, kiranya dalam mengikuti pelajaran SK ini, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa ini pelajaran sangat penting bagi kita. Kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Karena memang dalam pelajaran SK ini, kita membahas dan mempelajari bagaimana sejarah sebelum adanya Rasulullah atau zaman jahiliyah sampai nanti di akhir pelajaran begitu kalian anak-anak Bapak semua sudah kelas 12 sampai nanti pelajarannya di zaman setelah Rasulullah itu wafat, yaitu berkembangnya Islam di zaman modern. Tapi bagi kalian yang kelas 10, anak-anak Bapak semua, pertemuan kita ini pada pagi hari ini kita membahas mengenai keadaan masyarakat atau kebudayaan masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Ya, sebelum Bapak sampaikan materi kita coba ingat-ingat dulu pelajaran kita sebelumnya. Ya, sama-sama ya. Pertama, kemarin di pelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan gambaran bagaimana keadaan masyarakat ya atau budaya jahiliyah sebelum adanya agama kita ini, agama Islam. Jadi Bapak yakin anak-anak semua masih ingat ya, masa itu dikenal dengan masa Jahiliyah. Iya, ya, Pak. ya berbagai macam bentuk sembahan. Ya, ini sudah Bapak jelaskan di pelajaran sebelumnya ya. Baik, sekedar mengawali saja. Berikutnya silakan anak Bapak ambil buku tulisnya, kerjakan soal yang akan Bapak sampaikan. Pertama, ya, soalnya apakah yang Anda ketahui tentang masyarakat jahiliyah? Itu ya. Ya. Dengan apa yang Anda ketahui tentang masyarakat jahiliyah? Ambil inti-intinya saja karena kita sudah kelas 10, Bapak yakin sepintas Bapak sampaikan bisa lah itu ya. Berikutnya soal kedua, apa mata pencaharian masyarakat Mekah yang tinggal di pedalaman? Mata pencaharian masyarakat Mekah yang tinggal di pedalaman. Oke, sambil mengerjakan tugas, Bapak tunggu ya. Ya, silakan kumpulkan tugasnya dan kita saksikan video berikut ini. Ya, kepada Zulkarnain silakan videonya. Sama aku punya tuh. Sebelah timur.
Assalamualaikum. Bu, ada paket yang murah yang 5 giga. Bu, ada paket yang kecil 5 atau 4 giga. Iya, Bu. Kalau yang 08 13 77 ujungnya 77. Iya. Ya, baik anak-anak semua sudah kita tonton videonya ya. Nah, itulah gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Pertama tadi di video itu kita lihat ada penjelasan mengenai masyarakat jahiliyah. Jadi masyarakat jahiliyah itu seperti yang kita lihat tadi dalam tayangan video, mereka itu masyarakat yang dikenal dengan masyarakat bodoh. Kenapa begitu? Karena mereka tidak tahu harus menyembah kepada siapa. Mereka menyembah kepada berbagai macam bentuk sembahan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, dan segala macamnya ya. Jadi dari letak itulah, dari perspektif itulah makanya mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Karena mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kebudayaan mereka, tadi juga sudah kita lihat di dalam video, ada kebudayaan mereka itu yang bernilai negatif. Salah satu di antaranya di zaman jahiliyah dulu sebelum adanya Islam, asalkan lahir anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ya, tetapi kalau anak laki-laki yang lahir itu dibiarkan, dipelihara, ya, dan dibesarkan. Dengan harapan kalau anak laki-laki yang lahir nanti bisa dibawa untuk perang. Tetapi kalau anak perempuan, mereka yakin nanti anak perempuan ini akan membawa aib bagi keluarga. Maka karena itulah kebudayaan mereka dan tradisi pada masa itu, asalkan lahir anak perempuan, mereka akan bunuh, mereka akan kubur hidup-hidup. Ya, mereka akan kubur hidup-hidup karena mereka menganggap kaum perempuan ini adalah kaum yang lemah, tidak akan bisa untuk membela dirinya sendiri. Maka dikhawatirkan dia akan menjadi pembawa aib bagi keluarga. Lalu berikutnya budaya kedua ada juga budaya minum khamar, ya, mabuk-mabukan. Mereka hobi dan sudah menjadi tradisi.
di tengah-tengah masyarakat ketika itu minum minuman keras atau khamar. Lalu berikutnya berjudi, sama ya. Ini juga menjadi kebiasaan, dan juga kebiasaan berikutnya merampok, ya, membunuh dan segala macam. Ini hanya sekedar gambaran singkat saja. Sebenarnya asalkan yang berbau maksiat itu sudah menjadi tradisi ketika itu di tengah masyarakat jahiliyah. Paham ya nak ya? Paham ya? Ah, ya. Pak. Berikutnya, di samping adanya budaya negatif, sebenarnya masyarakat jahiliyah ini masih memiliki budaya positif. Di antaranya berdagang. Ya, kita tahu ya, masyarakat Mekah itu dari dulu memang sangat gemar dan juga berbakat dalam bidang perdagangan. Dan ini mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Ya, mereka berdagang, menjajakan dagangannya sampai ke negeri Syam. Kita tahu sejarahnya juga, nanti kalian pelajari itu. Begitu nanti Rasulullah umur 12 tahun pun tinggal bersama pamannya Abu Thalib, dia sudah dibawa berniaga ke negeri Syam. Dan berikutnya juga mereka yang tinggal di perkotaan, di pedalaman, mereka mata pencarian mereka itu mengembala kambing. Ada juga yang berkebun. Maka yang mengembala kambing ini hidupnya tidak menetap. Makanya mereka berpindah-pindah. Ya, kalau istilahnya itu nomaden namanya. Tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Kenapa tidak memiliki tempat tinggal yang tetap? Karena pada waktu itu mereka lebih mementingkan di mana tempat mencari makan untuk hewan ternaknya. Makanya dibawa pindah kemari, pindah ke sana, pindah kemari ya. Lalu berikutnya budaya mereka yang juga sangat positif yaitu membuat syair. Mereka sangat hobi bikin syair dan dibuat pertandingan di pasar yang namanya pasar Ukas. Lalu tampilan syair yang paling bagus itu nanti akan ditempelkan dia di dinding Ka'bah itu. Menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka ketika terlihat ada karyanya, syair susunannya tertempel di dinding Ka'bah. Yang berikutnya menerima tamu. Dalam menerima tamu mereka juga sangat menjaga, karena itu anggapan mereka ketika mereka bisa menjamu tamunya dengan baik merupakan sebuah kehormatan bagi mereka. Di samping itu juga menepati janji, ini suatu tradisi dan sudah sifat atau karakter masyarakat Mekah ketika itu ya. Kalau dia sudah berjanji, kalau dia ingkari, dia merasa wibawanya akan turun. Maka untuk menepati janji ini salah satu sifat atau karakter masyarakat Mekah ketika itu. Ya, barangkali itu yang Bapak jelaskan dalam pertemuan ini. Silakan kepada anak-anak Bapak semua. Mana tahu ada yang kurang paham atau mau bertanya, silakan ya. Ya, Bapak harap ada yang ini ya, ada yang bertanya terkait dengan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Dari yang Bapak sampaikan dan juga hasil dari video yang kita tadi. Silakan anak-anak Bapak semua. Saya, ya. Pak. Oke. Siapa ini yang bertanya? Saya, Ya, Pak. Sugiem ya, Saya, Sugiem ya. Pak. Tadi kurang jelas, Pak. Kenapa anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, Pak? Tolong diperjelas iya, lagi, Pak. pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Kita berikan aplaus untuk kawan kita ya, yang bertanya dia ya. Ini refleksi yang sangat luar biasa. Berarti menyimak tadi apa yang Bapak sampaikan terkait dengan anak perempuan kenapa harus dikubur hidup-hidup ya. Karena memang itulah yang mereka yakini waktu itu. Mereka itu memang sangat-sangat menjaga harkat dan martabat suku dan garis keturunan mereka. Maka karena itu, mereka takut nanti ketika ada anak perempuan mereka besarkan, nanti akan membawa aib bagi keluarga. Otomatis ketika membawa aib bagi keluarga, maka rusaklah nama baik keluarga. Dan ini dalam tradisi masyarakat jahiliyah, yang namanya garis keturunan itu memang betul-betul mereka jaga. Dan mereka sangat dengan suku mereka. Mati-matian mereka bela itu. Karena itulah untuk menjaga nama baik keluarga,
garis keturunan dan suku mereka itu, maka asal lahir anak perempuan mereka akan kuburkan hidup-hidup. Untuk anak laki-laki mereka asuh, mereka pelihara, mereka besarkan. Yang tujuannya ketika nanti anak ini besar, karena dia laki-laki bisa dilatih dibawa perang. Dan juga tujuannya untuk menjaga suku mereka yang laki-laki ini ya. Ada lagi anak Bapak yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada lagi silakan bentuk kelompoknya ya. Kelompoknya Bapak tunjuk saja. Ini kelompok kita ini kita buat heterogen, artinya laki-laki dengan perempuan digabung dalam satu kelompok ya. Ini Zulkarnain, Fitri, Jumiati ya, satu kelompok. Lalu berikutnya itu Haris sama Sri Minarni, Adijah Simamora, satu kelompok ya. Zakaria kelompok ketiga. Ini kawannya Lili ya, Nurlaila. Itu satu kelompok ya. Ya, Pak. Oke. Kelompok kita ini sengaja Bapak buat campuran ya, heterogen biar ada kesetaraan gender ya. Tidak Bapak gabung laki-laki semua, perempuan semua. Oke, tugasnya silakan masing-masing kelompok menyimpulkan materi yang Bapak sampaikan tadi ya. Nanti setelah disimpulkan, Bapak kasih waktu untuk persentase ke depan masing-masing kelompok ya, dari 3 kelompok ini. Lalu berikutnya nanti ketika kelompok 1 tampil, kelompok 2 dan 3 itu diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan kelompok yang tampil memberikan jawaban. Dan audiens yang tidak tampil boleh memberikan tanggapan dari jawaban yang kelompok tampil di depan. Oke? Paham ya nak ya? Tugasnya? Ya, silakan. Nah, itu kelompoknya. Silakan dibuat resume dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, baik. Alhamdulillah telah selesai tugasnya ya. Silakan presentase. Iya, presentasi juga sudah bagus. Dan anak yang jadi audiens tadi sudah aktif semua ya. Yang tampil bisa mempresentasikan resumenya, tugasnya. Yang mendengarkan juga sudah memberikan peran aktif. Bertanya, alhamdulillah diskusi kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Ya, aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih ya sudah tampil. Baik, berikutnya silakan ambil lagi buku tulisnya. Ini Bapak buat asesmen formatif untuk semua. Ya, Bapak anggap sudah selesai, silakan kumpulkan tugasnya ya. Oke, karena mengingat waktu 2 jam pelajaran Bapak masuk di kelas ini, baik sama-sama kita kita simpulkan bersama pelajaran kita pada hari ini. Untuk dari hasil asesmen formatifnya tadi yang Hendra sama Haris, Bapak ini ya, Bapak buat remedi ya. Soalnya juga sudah Bapak tulis papan tulis. Ya, remedi anak ya. Bagi yang lainnya silakan baca-baca pelajaran untuk berikutnya. Oke, remedi selesai. Pengayaan juga kita anggap sudah selesai. Baik, sama-sama kita simpulkan materi kita pada hari ini. Oke, ikuti Bapak ya, dengarkan bersama. Kebudayaan masyarakat Mekkah sebelum Islam itu, pertama ada kebudayaan yang bersifat negatif. Pertama tadi sifat negatif, budaya mereka itu suka Ayo. Budaya masyarakat ya. Masyarakat Mekkah budaya negatifnya Berjudi, Pak. Minuman keras. iya berjudi, terus Minum-minuman keras. minum minuman keras, Bunuh anak perempuan. membunuh anak Buat putrinya perempuan. hidup-hidup. Iya, itu budaya Negatif. negatif. Zaman jahiliyah. Ya, budaya jahiliyah ya masyarakat Mekah sebelum Islam. Lalu berikutnya ada juga budaya positifnya tadi ya. Pak. Salah satunya mereka kalau dalam segi ekonomi
berdagang mereka Suka sukses berdagang. ya, sukses ya. Lalu juga kalau yang tinggal di apa? Oke, bagus Lili. Ya. Bersair, Iya, bersair. Lalu bertani. iya, bagus anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah pintar-pintar semua ini ya. Namanya juga sudah kelas 10. Dulu mungkin waktu di MTS atau di SMP ya tingkat SLTP sudah juga dipelajari mengenai materi ini ya. Kita hanya untuk ini aja ya, mengulang-ulang. Ya, Pak. Baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ini Bapak siapkan tugas, silakan dikerjakan di rumah sebagai asesmen sumatif kita dalam kompetensi dasar untuk menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam ya. Nah, ini materinya ya, ini tugasnya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kepada ini gantian dulu. Coba Hendra pimpin doa setelah selesai belajar. Ayo nak. Ya Pak. Ya, pimpin doanya ya. Doa selesai belajar. Ya Pak. Robbi jidni ilman warjukni pahaman. Doa selesai. Amin. Amin. Ya, demikian saya nak ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.